Balaran dengan daguan sajen. Alhamdulillahilladzi
Sabitun lamun hadi qawlam ismi muqalika amalu Kitafsirin kajaan abulu Wajabillani singka musimati Wa kulli fi'lin mu'rabin kayati Walau bidukuri salimi Konsolihuna umurul makarimi Kama adas fil khamsatil asma'i Wa yalati tati ala walai Abunahun hamun wa kuwalu jar'ulu Mudafan muqadan mukabaroh Wafil musanna Zaidan alif Wa nunikil mudhari'il ladhi urif Saya fa'alani taf'alani antuma Wa yaf'aluna taf'aluna ma'uma Wa taf'alina karhamina ali Wa syarat bil khamsatil af'ali Wa taf'alina karhamina ali Wa syarat bil khamsatil af'ali Hamsun waya katatul alif Kasun waya unsum manunun kan hadif Pasifik damin kadrupi Hila kaindatin fafatumuni Wajalinas bil khamsatil asma alif Pasifik asri jam'i tanisil urib Wanas bukil ismillah Dikonsumi Tazkirin musahin biar Dalam satu akalu hai sultan sasib Fahad kuluni rafi mutlakun yajib Fahad kuluni rafi mutlakun yajib Alamatul haqbil lati bihan nabat kasun waya'un Summa fatatun akar fatih Kasri manina asma'ulikir Bihai sayang sari Wafidiyah ikulan nabi hanusib Walam satul asma'i bi'atiyah tusib Wafidiyah ikulan malam yang sorry Lima diwasil bi'ali soro yatasib Bi'ayah huzal ismu ilataini Aw ilatan tubni anisnataini Ba'alikul ta'nisi Allah sardaha Wasiwatul jam'ilati qaditaha Wal'ajatanil wasuma'adil urib Awazi fi'lin nuni wa'alif Wa'alif salah sutul ma'alat Wajada takibahu wa asma'ul ajab Kata-katani simbi ma'ada Alifa'iyullah Awiyati ba'da asuri Kata-katani simbi ma'ada Alifa'iyullah Awiyati ba'da asuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan berkahnya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezeki orang tua singkat lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, kemudian yang sudah lancar semoga diberikan tetap keberkahan, kemudian yang sedang sakit orang tua kalian semuanya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semuanya dengan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat serta berkah. Hade milikna luhur darajatna. Itu semuanya karena ilmu kalian semuanya dan keterampilan kalian semuanya. Insya Allah semuanya akan dimudahkan rezekinya, khususnya rezeki ilmu yang akan menunjukkan kita semuanya kepada jalan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, materi yang sudah tersampaikan tentang i'rab ada berapa? I'rab itu ada berapa macamnya? 1, 2, 3, 4. Ya, yang sudah kita bahas tentang i'rab rofa beserta tanda-tandanya. Kemudian yang kedua i'rab nasab beserta tanda-tandanya. Dan pertemuan hari ini kita membahas tentang i'rab jar. Berikut tanda-tandanya. Kita kaji dalam kitab Arba'in bahwa i'rab jar atau JR atau istilah yang lain dengan istilah khofad nanti ada 3 macam tandanya ya. Kemudian tanda yang pertama itu apa? Kasroh. Yang kedua tandanya apa? Yang ketiga tandanya apa? Fathah. Oke. Jadi i'rab JR itu akan ditandai dengan yang pertama adalah dikasih tanda dengan kasroh. Ya, ditandai dengan i'rab kasroh. Itu untuk JR atau i'rab khofad ya. Kemudian disebutkan tadi itu bahwa i'rab khofad atau JR itu dikasih tanda dengan 3, yaitu kasroh, iya, kemudian fathah. Manakah kaidah yang menunjukkan penjelasan seperti itu? Manakah yang menjelaskan bahwa i'rab atau alamat jar itu dikasih tanda dengan 1 kasroh, yang kedua oleh iya, yang ketiga oleh fathah. Artinya JR-nya dengan kasroh kelihatan ya tanda baca yang ada di bawah, kemudian dengan iya, kemudian dengan fathah. Manakah kaidah yang menjelaskan seperti itu? Bunyinya apa? Ladhi bihandobat. Ya, itu satu-satu aja dulu. Itu i'rabnya itu dengan kasroh yang pertama. Ya, kasroh itu memiliki ketentuan atau istilah lain aturan. Bacalah dengan JR atau khofad atau tanda baris yang ada di bawah itu dengan dikasih tanda, yaitu yang disebut dengan kasroh pada kalimat isim yang diketahui ketika ropanya itu dengan
dengan domah, ya, dengan domah. Sekiranya lafad itu adalah merupakan lafad yang munsorif, ya, berarti ketika domahnya itu ketika ropanya dikasih tanda domah, maka nanti ketika JR-nya dikasih tanda i'rab kasroh, ya, ditandai dengan pada i'rab kasroh, ya. Kemudian tentu lafadznya itu lafadz yang munsorif. Manakah kaidah yang menjelaskan itu? Kita sedang menjelaskan tentang i'rabnya kasroh. I'rabnya itu dengan kasroh, yaitu pada kalimat isim yang ketika ropanya itu dibaca domah. Ya, tentunya kita sudah ketahui bersama berulang-ulang apa saja lafaz yang dibaca domah ketika ropanya itu. Nanti sekarang saya menuntut mana kaidah amritinya yang menjelaskan bahwa dengan kasroh itu merupakan sebagai tandanya. Iya, betul. Fafid bikas rima minal asma urib pirafihi bidomatid. Top sakitu. Sekarang kita uraikan. Kasrohnya itu nanti akan berupa nampak atau istilah lain bahasanya dohiroh. Dohiroh itu berarti kelihatan oleh kasat mata. Yang mana sih isim yang ropaknya dengan domah itu? Nanti ketika JR-nya itu harus dengan kasroh. Isim apa saja? Satu, isim mufrad munsorif tentunya. Contoh, marartu bi Zaidin. Dinnya itu yang dibahas. Bi Zaidinya. Zaidin yang kemasukan huruf jar berupa ba. Bi Zaidin. Lafaz Zaidin ketika ropanya itu dibaca domah. Jaa Zaidun. Ya. Nah, ketika ropanya dengan domah tentu bisa diharokati kasroh. Maka harus dimasuki dengan amil apa? Jer, ya, huruf jer supaya kasroh, ya, supaya kasroh. Marartu bi Zaidin. Paham ya? Enggak kita tulis, pokoknya kamu bayangkan saja tulisannya itu, karena sudah berulang-ulang mesti membuat contohnya dengan itu. Itu yang isim mufrad, tentunya yang munsorif. Baik. Kemudian yang kedua, pada format apa? Jama taksir yang munsorif. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya kita bisa bikin tina wajan pailun, abilau. Cara perubahan format dari mufrad kepada jamak taksir itu banyak. Tidak rijalun saja. Ya, salah satu diantaranya mengikuti wajan fa'ilun. Kemudian ujungnya ininya afila. Nah, ini contoh teman apa bahasa Arabnya? Teman apa? Sadiqun.
Ya, sodikun. Jadi as di ko. Ini juga jamak taksir. As di ko. Nanti lihat perubahan banyak nanti, belum sampai ya salah satunya. Kemudian kita mau bentuk tadi salah satu lafaz yang dibaca kasroh dari format apa? Jamak taksir ini. Buat apa kalimatnya? Marartu bi as diqai. Bi as diqai. Ini kasroh. Kenapa kasroh? Karena kemasukan amil jar itu. Oke? Ya, tadi kan disuruh untuk memakai salah satunya i'rab kasroh, ya. Yang ketika ropanya itu dibaca domah, bisa aja jaa asdiqaun. Jaa asdiqa. Nah, ropanya dengan domah. Ya. Jaa asdiqaun. Maka nanti ketika JR-nya itu dengan kasroh. Ini contohnya. Bias diqai. Kelihatan ya? Kelihatan kasrohnya karena kita sedang menjelaskan kasroh yang dohiroh. Kasroh yang dohiroh. Yang ke selanjutnya apa? Jamak muannas salim. Contohnya apa? Yang ketiga yaitu jamak muannas salim. Harokatnya dengan kasroh. Apa contohnya? Apa contohnya? Yang jamak muannas salim? Ya, betul. Ayo, Pak. Soalnya ada yang menyebutkan apa? Muslimati, bil muslimati. Itu kelihatan, bil muslimati. Ya, kelihatan. Oke. Tuh yang dohiro. Sekarang yang kedua formatnya yang muqaddarah. Apa artinya muqaddarah? Dikira-kirakan, berarti nanti tidak nampak, tetapi tetap harokatnya adalah harokat kasroh. Betul, harokat kasroh ya. Harokat kasroh, tetapi yang muqaddarah. Loh, yang muqaddarah itu ada di mana formatnya? Satu, isim maksur. Apa itu pengertian isim maksur? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim mu'rab. Ya, isim maksur adalah isim mu'rab fi akhirihi alifun lazimatun. Isim maksur adalah isim mu'rab, artinya bisa rubah harokatnya. Fi akhirihi alifun lazimatun, yang dalam akhir lafad isim itu nanti terdapat alif lazimah, artinya alif yang tetap. Nanti bentuknya ada yang berupa alif. Contohnya apa? Contohnya aso. Nah, ketentuan alif lazimah itu sebelum ada alif ada harokat yang dibaca fathah.
Ya. Nanti ada yang berupa alif tapi rengkol iya. Alif tapi ngarengkol berupa rengkol iya. Naon contohna? Naon contohna? Alif tapi ngarengkol berupa iya. Jika iya itu contoh apa? Musa. Musa, ini namanya alif lazim atau disebut dengan alif maksurah. Ya, isim maksurah. Isim karena nama. Ya, isim adalah nama. Isim nama. Fiil pekerjaan. Huruf bukan nama, bukan pekerjaan. Begitu. Ini namanya alif maksurah. Ya, atau alif lazimah yang tetap. Sebelum ada alif ini ada huruf sin yang menyandang harokat fathah. Begitu ketentuannya. Baru dikatakan sebagai isim maksur. Ya. Kemudian contohnya saya minta dari isim maksur berupa mufrad misalkan. Apa? Ayo. Contoh dari isim maksur dari bentuk mufrad apa? Yuk, ada yang bisa membuat contoh? Betul. Ayo sebutin. Nyurup deh. Ditanya. Benar sok apa? Apa pemuda? Al-Fatah. Ja'a Fatah. Fatah. Lamun perempuan Fatah. 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 Sudah ada. Ini yang dimaksud Fatah. Ya, ja'a Fatah. Ada ropanya aja, tanda ropanya pakai apa? Tanda ropanya pakai apa? Pada kalimat ja'a Fatah. Lupa. Cirinya ropa dengan apa? Yang pertama, doma. Berarti ini doma sebetulnya. Tapi mukod daro. Domanya tidak ada. Lah kenapa? Karena menjadi fa'il. Ya, menjadi fa'il betul. Ya. Oke, sekarang kita sedang menjelaskan harokatnya itu dengan tanda JR-nya itu dengan kasroh. Buatkan contoh. Buatkan contoh apa? Halo. Asupkan, kasih tanda JR ininya. Saya melihat seorang pemuda maror tu bi patah bi patah. Ya, betul nggak? Bi patah. Pan kemasukan huruf jar. Tak kenapa nggak bipati, tapi bipata. Ya JR tanda baca kasrohnya itu muqaddarah, dikirakan. Jadi pada dasarnya ini harokatnya harokat kasroh, tidak ditampakkan. Ya, karena kita sedang membahas tentang isim mufrad yang muqaddarah. Paham tidak? Halo. Nyambung gak nih? Oke, nyambung. Selanjutnya sekarang yang jamak. Formatnya yang jamak tapi muqaddarah. Alif maksur yang muqaddarah.
Kasrohnya itu, tanda baca kasrohnya itu yang mukod daroh. Apa contohnya? Apa contohnya? Bahasa Arabnya mati no? Mati dikubur. Mati dikubur. Nah, bahasa Arabnya maut. Mautun alias is dead. Oke, alias is dead. Jamannya mau tak, mau tak. Ada alifnya. Halo. Ada. Ya, mana? Alifnya mana? Ini. Kemudian sebelum alif ada huruf ta berharakat fathah. Nah, ini adalah namanya apa? Isim maksur. Isim maksur berupa jamak. Pirang-pirang wong kang mati. Nu sajen deui contohnya, misalkan ai kotlun teh naon? Kotlun itu apa artinya? Qatala. Hah? Qatala telah membunuh. Membunuh ini nyamuk. Wah, bahasana membunuh. Ayo dipayahan nyamuk. Ya. Kemudian mengikuti wajah pala. Jadi kot lah. Ada alifnya? Ada. Kemudian dibentuk jamakeun. Apa? Dibentuk jamakeun. Di paehan kotilun. Kotilun ini jamak. Kotilun berarti mukot lah gitu. Nah, mukot lah ini alifnya. Perubahan dari satu bentuk mufrad kepada jamak gitu ya. Caranya tetap untuk menerapkan JR-nya itu dengan kasroh, masuki huruf JR bebas, jangan ba'aja, silakan min atau ila dan lain sebagainya. Ada berapa huruf JR? Ada berapa huruf JR? 9. Coba sebutkan, masih ingat enggak? Ya silakan, nanti kalau ketemu huruf JR otomatis nanti lafadznya itu baik yang dohiroh ataupun yang muqaddarah tentunya akan dibaca JR ya. Lanjut. Itu adalah yang maksur, isim maksur. Yang kedua, isim mangkus. Jadi isim mangkus itu apa pengertiannya? Iya. Contohnya apa? Al-Qadi. Itu ada berupa, akhirnya ada berupa huruf ya ya. Oke. Jadi begitu. Itu adalah JR-nya dengan apa? JR-nya dengan apa? Kasroh. Sekarang yang kedua, tanda JR-nya itu dengan ya, perhatikan. Ciri JR-nya itu memakai huruf
iya. Ya. Oke, ketentuannya apa? Ketentuannya artinya kita membaca JR dengan iya pada lafaz isim yang dibaca nasab. Ya. Yang dibaca nasab. Nasabnya itu tentu dengan iya ataupun JR-nya juga dengan iya gitu. Ya. Oke. Nah, itu akan terjadi pada format satu isim musanna. Coba buatkan contoh yang musanna. Apa contohnya? Contoh tasniah. Contohnya apa? Yang tasniah artinya menunjukkan arti dua. Apa contohnya? Ja'a bi zaidaini. Ya. Pakai huruf jar karena kita sedang menjelaskan tentang kasroh JR-nya itu dengan huruf ya, yaitu terjadi pada format isim tasniah bi zaidaini. Oke? Tapi nanti mestinya yang pas pada isim yang dibaca nasab, berarti kedudukannya lafaz isim tasniahnya itu formatnya menjadi apa? Menjadi apa? Isim tasniah yang dibaca JR yang dibaca nasab, berarti formatnya apa? Menjadi apa? Menjadi maf'ul. Ya. Ra'aitu bi dain nih ciri JR-nya pakai ya. Oke? Paham? Contoh yang lain. Ciri JR-nya itu pakai iya pada format isim tasniah. Pada format isim tasniah. Apa contohnya? Pada format isim tasniah contohnya apa? Marartu bi muslimaini. Bi muslimaini. Ini adalah limaini. JR-nya dengan iya. Kok JR? Karena masih huruf jar. Muslimaini. Contoh yang lagi. Pokoknya bikin aja kalimat isim apa. Dua rumah. Baik taini. Baik taini. Dua mobil. Karrotaini. Kar mobil. Bahasa Inggris, bahasa Arab dong. Saya rotaini. Itu. Bi, saya berjalan dengan dua mobil. Saya rotaini. Sebenarnya anak nyam. Nah, deh, so. Saya memakai dua baju. Apa? Guys, baju apa yang diambil nak? Singlir mah. Amalu atau astamilu. Amalu. Bi. Saubaini. Wah, ini harus
Bi sau baini. Nah, guys, satu sau baini. Dua baju. Ciri JR-nya pakai iya. Pada format isim tasniah. Oke. Wah, ini kalian harus, mana pengurusnya? Bikin program kegiatan pengurus nih untuk diikuti semuanya. Bikin program mahfudot. Apa mahfudot? Hafalan tiap hari, mahfudotil yaumiyah. Hafalan tiap hari, 1 hari 2 kata bahasa Arab. Bila perlu dengan Inggrisnya. Itu. Bikin. Udah berjalan? Tidak, namun berpen. Salah jengkong. Bapak sudah menyampaikan dari dulu. Sudah ada berjalan tuh. Waduh gitu. Ya percuma dong. Masa tidak berjalan? Oh, kembali disegarkan kembali. Biar banyak pembenaran kata. Pembenaran kata boleh ambil dari Al-Quran. Ya, silakan. Atau istilah kata peribahasa dengan bahasa Arab, silakan. Untuk mewajibkan diri 1 hari 2 kata misalkan minimal. Kalau 1 minggu 14 kata. Kalau 60 kata. Kan banyak jadinya kamu berjalan. Ya, begitu. Ditanya minta contoh masih kebingungan. Padahal banyak pembenaran kata bahasa Arab itu. Oke? Baik, biar mempercepat. Yang kedua, formatnya apa? Yang dibaca JR dengan ya. Nah, begitu. Kakak kuping ke suara teh. Di jamak mudzakkar salim. Apa caranya? Ayo muslimin deh, jadi deh, karena kurang pembenaran kata bahasa Arab. Ayo bersejahit muslimin. Padahal kalau berjalan lumayan ini, udah ribuan kata kalian punya. Artinya kualitas kita tidak kalah dengan pondok pesantren yang lain. Tapi kalau nggak berjalan mah percuma. Oke? Nanti bikinkan jamak mudzakkar salim. Nanti ciri JR-nya itu dengan ya. Hah? Ya, mu'minina. Guys, mu'minah guys. Muslimin, mu'minin. Aja guys, nama maklum lah. Muslimina. Mu'minina. Nanti kafirina. Munafikina. Iya, betul. Nah, masih kurang gitu baik mah. Gitu. Apa lagi? Banyak. Asalkan kita tidak kekurangan pembenaran kata bahasa Arabnya. Tolong ditingkatkan supaya lebih banyak lagi. Orang mau pergi ke Pare, ya, di situ adalah kampung Inggris dan kampung Arab. Pare itu ada di mana? Hah? Di Cikauripan. Pare di Cikauripan mentang-mentang sawah berpanen. Pare itu adanya di Jawa Timur. Ya, orang sebelum pergi ke luar negeri itu pergi dulu ke Pare, mempersiapkan dulu bahasa Arab. Lah orang mau ke dia masuk siapkan. Ya, tiap hari pembenaran kata bahasa Arabnya yang banyak. Oke? Gitu.
Lah, oke. Itu semua karena adanya kaidah. Manakah kaidah yang menjelaskan bahwa hofad dan JR-nya itu dengan iya? Iya. Wafid biya ikulama biha nusib wal homs asma bisar tihatusib. Terakhir yang ketiga, ciri hofad atau JR-nya itu dengan fathah. Awas, JR-nya itu dengan fathah. Heran enggak heran? Karena kita sudah belajar, yaitu terjadi pada apa? Isim ghair munsharif. Karena kaidah biwas fi'li syaraya kasib. Terus apa isim ghair munsharif itu? Bi ayyahu ja. Terus wal ilatanil wasuma adin urib wahadi salasutan naul alam kata nisut. Jadi yang menjelaskan JR-nya dengan fathah itu dalam satu bait bunyinya wafid bi fathi kullama la yamsharif mimma biwasfil fi'li syarayat tasib. Tetapi rincian isim ghair munsharif itu lebih diuraikan lagi dengan bi ayyahu jal isma illataini au illatan tugni anis nataini. Biar tahu apa saja sih yang kategori isim ghair munsharif itu. Ada dua ilat, ada yang satu ilat menempati dua ilat. Contohnya apa? Contoh isim ghair munsharif apa? Yang nanti dibaca JR-nya dengan fathah. Apa? Coba kita praktek. Udah membahas isim ghair munsharif masih lupa. Dulu teu bisa ayeuna poho. Dulu teu bisa ayeuna poho. Nya meureun atuh. Dawuh ti Bandungna. Lamun baheulana bisa ayeuna poho wajar. Tapi lamun baheulana teu bisa ayeuna poho kurang ajar. Ya tuh kurang ajar geus bolak-balik dekok ngajelaskeun hayu bae teh dek ngarti aing mah. Aya naon contohna? Tuh kan Ahmada lagi. Geus kajeun aing mah lah. Contoh buatkan kalimat dengan Ahmada. Ahmada itu adalah isim ghair munsharif. Nanti ketika JR-nya itu dengan fathah bukan dengan kasroh, tetapi tetap masuki amil JR-nya. Coba marartu wah bi'ah mada.
Marartu bi Ahmada. Nih, harokatnya dengan patah, JR-nya dengan patah. Marartu bi Ahmada, JR-nya dengan patah. Kecuali kalau isim ghair munsorifnya itu kemasukan alif lam. Bil Madi Nasi Ahmad. Kecuali kalau isim ghair munsorifnya itu dimudofkan bi dika dengan si Ahmadmu yang menjadi kekasihnya di Ahmadi. Gitu. Berarti kalau kemasukan alif lam ataupun diidofatkan, nanti JR-nya itu dengan kasroh, ya, bukan dengan fathah lagi. Understand? Paham dong? Yes, itu salah satunya. Contoh yang lain terakhir, yang isim ghair munsorif yang dikasrohkan dengan patah. Masa jeda deh, alhamdulillah. Padahal masih banyak contoh isim ghair munsorif dengan murayanya, yaitu bi ayyahujal ismailataini. Ya. Ulangi deh ya, jangan deh naon ilataini gitu. Sehingga bisa mengembangkan isim ghair munsorif. Isim ghair munsorif ketika JR-nya itu dengan isim ghair munsorif ketika JR-nya itu dengan kata, ya. Contohnya masajid. Masajida. Bi masajida. Ini. Itu sama ketika nanti kemasukan alif lam, ya nanti tanda bacanya dengan kasroh. Ketika diidopatkan, tanda bacanya dengan kasroh. Tetapi kalau tidak ada alif lam atau tidak dimudofkan, maka isim ghair munsorif ketika JR-nya itu dibaca fathah. Tagis kahartipan itu. Ngarana lamun ke poho deui teu naon tagis ngarti tama. Geus paham gitu. Oke? Baik. Itu semua. Nanti yang isim ghair munsorif itu terbagi dua, berarti ada yang mufrad dan ada yang jamak. Ya, isim ghair munsorif itu ada yang bentuk mufrad, contohnya apa? Ahmada. Kemudian ada yang jamak taksir, contohnya masajid. Oke. Langsung apa udah? Kompak lah mudah mulai. Baik. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, diingatkan bahwa i'rab JR-nya itu ada 3 ciri. Ciri yang pertama JR-nya pakai, ciri yang kedua pakai, ciri yang ketiga pakai. Itu semua karena kaidah. Mana kaidahnya? Alamatul abdillati kasrun waya wa
Berdoa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.